Manusia diperintahkan menghidupkan hati, tapi hati adalah tergantung adalah. Adapun disebut akal adalah fuad, mata hati, cahaya yang memancar. Atau di dalam Al-Quran Allah mengumpamakannya adalah misbah. Nah itulah misbah. Nah tadi misbahu suduri, anta samsun, anta badun, anta ikshirun wagoli, anta misbahu sudur. Tuh. Di mana? Di sudur. Misbah di sudur, di dadamu itu. Maka itulah kenapa Abah selalu ulang-ulang bahwa sesungguhnya dalam kitab Sirrul Asrar sekalipun ada Tuhan Syekh Abdul Qadir selalu menyuruh kita yang pertama itu adalah hidupkan hati tadi semua ya. Karena tanpa hidupnya hati adalah manusia itu ya bukan manusia. Maka kenapa Allah selalu ingatkan tentang ulaika kal an'am, mereka itu binatang, itu tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi jangan sampai kamu terlanjur melakukan ibadah tetapi akal kamu itu mati. Kata Abah, kenapa ibadah tidak berdampak hari ini? Karena ibaratkan adalah hati yang mati, pohon yang mati, kamu kasih NPK kayak apapun tidak berfaedah. Itulah kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sialah yang kamu lakukan itu. Nah ini yang harus dipahami. Jadi tadi semua sia-sia. Karena harus dihidupkan dulu akalnya tadi semua ya. Maka di dalam kitab Sirrul Asrar yang selalu Abah ajak-ajak adalah fal wajibu talabu hayatil qalbil ukhrawi tadi semua min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti fa inna dunya mas'ulatul akhirah. Jadi faida lam yajra adalah piha lam yasud fil akhirah. Kemudian jadi yang tidak menanam ya tidak akan ada sahabat. Maka inilah kemudian adalah bagaimana tingkatan akal. Bahkan sesungguhnya ada 10 tingkatan akal pikiran. Bahkan inilah juga kalau kita mengerti tentang bagaimana hakikat Tuhan menciptakan alam ini nurun ala nurin. Maka pada kata Allah, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Dan Allah itu adalah turun sampai bagaimana di manusia itu diawali dari mulai pikiran yang pertama rancangan Tuhan ya, masuklah rancangan Tuhan pada pikiran kedua gitu bahasanya, nanti pun pada kita sama, masuklah pada pikiran ketiga, pikiran pertama melahirkan pikiran itu perlunya tafakur. Maka manusia yang tidak berpikir, nah inilah maka kenapa Islam hancur, karena bersandar pada dogma. Dogma itu mematikan pikiran. Sementara kemuliaan manusia itu akal. Inilah ya Allah ya Karim. Sementara sekarang manusia beragama dengan dogma. Itulah yang abad ke-10 kemudian oleh seorang Al-Farabi. Itulah beliau yang membentur itu semua. Walaupun beliau tidak mau taklid, ya silakan. Walaupun beliau tidak mau taklid, tetapi beliau adalah tidak meninggalkan secara nubuwiyah, nubuwah. Walaupun tidak mau taklid, mereka tidak mau meninggalkan nubuwah. Nah itu. Jadi betapa pentingnya akal manusia ini sebetulnya. Maka manusia itu dinilai berdasarkan akalnya. Ya, berdasarkan akalnya. Tetapi akal itu terpancar dari ruh. Maka ruh itu pada saat manusia diisi pengetahuan disebut akal. Pada saat manusia itu akal ruh itu memancar pada mata disebut basor. Ruh itu memancar pada telinga disebut sama. Ruh memancar pada mulut disebut kalam. Bahkan ruh memancar pada akal disebut ilmu. Nah disinilah pentingnya tafakur. Maka ulama-ulama besar sahabat bahkan sudah menetapkan diawali dengan tawajuh, tafakur, medan tawajuh. Bagaimana tawajuh itu? Menekuk lidah, tawajuh itu. Menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, baru masuk medan tafakur. Medan tafakur, masuklah medan tazakur. Dari tafakur lah ada tadakur. Bagaimana ada tazakur tanpa tafakur? Barulah masuk pada di penghujungnya tawakul. Nah disitulah sebetulnya adalah kisah Tuhan. Maka kenapa surat Al-Mulk orang-orang yang mati hatinya, walahum ayunun la yubsiruna biha tadi, walahum adanun la yasma'una biha tadi, ulaika kal an'am. Buat apa kamu itu? Jadi manusia itu kalau taklid buta nggak ada bedanya dengan binatang sebetulnya.
Itulah yang Al-Farabi katakan. Dan itulah yang beliau menolak adalah dogma. Karena dogma itu mematikan akal, dan akal adalah merupakan bagian yang salah satu mulia di diri kita. Bagaimana Tuhan lihat dalam Al-Quran memuji akal. Tapi manusia sekarang membunuh akalnya dan terjebak pada dogma dalam beragama. Maka itulah kenapa adalah ijma ulama tadi semua adalah mengharamkan adalah taklid, apalagi dalam bagian keimanan. Nah itulah sahabat yang harus dipahami.